Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftihatun Nasihah dari Prodi PAI kelas 3C NIM 2011693 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guna memenuhi tugas administrasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Sebelumnya saya mempunyai kata-kata. Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik. Karena kegagalan dalam perencanaan sama dengan merencanakan pekerjaan. Ya, di sini saya akan membahas pengertian RPP terlebih dahulu. RPP atau yang kita sering sebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ada dua pengertian. Yang pertama dari Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Baik, pengertian RPP Permendikbud nomor 103 tahun 2014. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Nah, selanjutnya pengertian RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, selanjutnya hakikat RPP. Ada 3 hakikat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi harus ada arah ke sini di RPP itu. Terus yang kedua, setiap guru di setiap satuan pendidikan atau sekolah berwajib menyusun RPP untuk kelas atau mata pelajaran yang diampunya. Jadi kewajiban membuat RPP itu wajib bagi guru, tidak bisa diwakilkan. Jadi masing-masing guru membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. Terus yang ketiga, pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu direvisi atau diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, penjelasannya dari yang nomor 3 itu, jadi ketika membahas prota dan promes serta silabus, guru juga membuat RPP, tapi ada guru yang membuat RPP itu di H-1 sebelum pembelajaran. Namun, lebih bagusnya sebelum pelajaran. Namun faktanya di situasi di lapangan guru membuat RPP di H-1 pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada 10 prinsip penyusunan RPP. Ya, lanjut ada 10 prinsip menyusun RPP. Yang pertama itu ada setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual berada pada KD dari KI 1, sikap sosial berada di KD dari KI 2, sikap pengetahuan ada di KD dari KI 3, dan keterampilan ada di KD dari KI 4. Jadi di dalam RPP itu ada 4 kompetensi inti, yaitu ada sikap spiritual,
sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. Lanjut yang nomor 2, satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Maksudnya, ketika guru menyusun RPP, guru harus melihat perbedaan individu peserta didik. Karena tidak bisa dipungkiri di satu kelas terdiri dari beberapa siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Jadi peran siswa di sini lebih banyak daripada guru. Guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan yang aktif itu peserta didiknya. Lanjut, yang kelima, berbasis konteks. Maksudnya, ada upaya untuk mengkaitkan materi dengan kondisi yang ada. Yang keenam, berorientasi kekinian. Misal, di masa pandemi seperti ini, sehingga RPP juga menyesuaikan seperti daring. Maka RPP berbeda dengan pembelajaran pada saat tatap muka. Terus yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Maksudnya harus ada umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran untuk antisipasi dengan cara remedial dan pengayaan. Jika nilainya kurang, mengadakan remedial. Jika nilainya bagus lebih dari KKM, silakan mengadakan pengayaan. Nomor 9, memiliki keterampilan dengan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Maksudnya kompetensi dengan lainnya ada keterkaitan dan keterpaduan. Yang ke-10, memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Jadi, sesuai dengan teknologi informasi yang berkembang, guru tidak boleh gaptek. Dengan TIK yang canggih, guru harus memanfaatkan fasilitas yang ada, tidak dengan cara belajar yang klasik. Unsur perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada pertanyaan, apa kompetensi yang harus dikuasai siswa? Jawabannya KI dan KD. Karena di dalam KI dan KD itu ada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, bagaimana cara pencapaiannya? Cara pencapaiannya dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Nah, cara mengetahui pencapaiannya itu melalui penilaian. Untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan materi pada siswa yang telah kita berikan, maka akan diperlukan adanya penilaian. Lanjut, bagaimana alur kita di dalam perencanaan atau merencanakan RPP, yaitu baganya SKL turun ke KI dan KD turun ke silabus. Dari silabus nanti bisa kolaborasi dengan buku siswa dan buku panduan guru, lalu turun ke RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, lanjut, ketentuan RPP. Ketentuan RPP yang pertama, setiap peserta didik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, ekspresif, memotivasi, dan lain sebagainya, guna peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema. Yang kedua, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, guru merancang penanggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Yang keempat, pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan atau berkelompok di sekolah atau madrasah
dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah atau madrasah. Lalu ada lanjut, ada prinsip penyusunan RPP. Ada 8. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, penekanan pada keterampilan dan keterpaduan. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang kedelapan, penerapan TIK. Lanjut ke komponen RPP. Komponen RPP. Ya, komponen RPP. Yang pertama itu yang satuan pendidikan mata pelajaran materi pokok kelas atau semester tahun pembelajaran alokasi waktu itu namanya identitas. Terus yang pertama itu ada kompetensi inti, terus ada kompetensi dasar dan indikatornya. Terus di situ juga ada tujuan, langkah-langkah dalam pendahuluan, terus inti, penutup, dan penilaian. Jadi di sini itu pada kompetensi dasar itu terdapat indikator, yaitu ada indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4. Terus pada saat indikator pencapaian kompetensi itu akan mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terus materi pembelajaran itu bisa berupa rincian, uraian, atau penjelasan materi pembelajaran. Ya, terus kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pertemuan pertama itu kegiatan pendahuluan. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan, terus ada kegiatan intinya, terus ada penutup. Terus dilanjut dengan penilaian. Atau bisa ada juga media atau alat bahan dan sumber belajar, misalnya menggunakan buku atau internet atau LCD. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan itu yang pertama pengertiannya atau lebih ke penjelasan. Yang pertama itu mengkondisikan suasana belajar yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan dikaitkan dengan materi yang sebelumnya sudah dibahas dengan cara dikembangkan. Terus yang ketiga itu menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selama kegiatan pembelajaran yang mau dicapai apa saja disampaikan dari awal. Lanjut, yang keempat, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Misal ada topik besar, di situ juga disampaikan
Yang kelima, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kalau kompetensi inti itu sudah menggunakan pendekatan saintifik yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Ada juga dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar, yaitu KI 1, KI 2. Karena tadi yang dibahas di depan sebelumnya ada 4 komponen, yaitu KI 1 sampai KI 4. Terus lanjut ke penutup. Jadi kegiatan penutup itu guru sama peserta didik yang pertama membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, terus merefleksi apa itu pembelajaran dan penerapan sikap dalam kehidupan sehari-harinya untuk diamalkan. Lanjut mencatat perencanaan tindak lanjut. Terus ada juga yang memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, seperti memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari itu. Lanjut, Bapak Ibu Guru menutup pembelajaran dengan hamdalah bersama dan salam penutup. Lalu ditutup dengan penilaian. Lalu yang terakhir itu penilaian. Penilaian sikap spiritual dan sosial sangat diperhatikan dan dilakukan dengan pencatatan kejadian dalam pembelajaran berbentuk jurnal. Pengetahuan dilakukan dengan teknik tertulis berbentuk pilihan ganda. Nah, lanjut di bagian bawah itu tertera mengetahui kebumen 28 Oktober 2021, kepala sekolahnya misal Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Terus di situ terdapat NIK atau NIK ya. Terus di situ ada guru mata pelajaran yang bernamakan Muftiatun Nasihah NIM 20116923. Itu contoh RPP. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.